Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi perpajakan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pajak penghasilan ya. Utamanya di sini kita belajar tentang pengungkapan hubungan istimewa ya. Jadi di sini sebagai overview ya, wajib pajak itu memiliki kewajiban ya untuk mengungkapkan hubungan istimewanya dengan eh, lawan transaksinya. Jadi apabila wajib pajak itu melakukan transaksi dengan afiliasinya, maka seorang wajib pajak harus bisa menunjukkan bahwasan transaksi yang dilakukan itu sudah memenuhi kaidah-kaidah kesewajaran. Pada kali ini kita bahas ya, nanti seperti apa sih pengungkapan hubungan istimewa dan bagaimana cara pengungkapan transaksi tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kewajaran. Nah, ini adalah beberapa dasar hukum ya terkait dengan pengungkapan hubungan istimewa tadi ya atau afiliasi. Ya, jadi yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, undang terbaru. Di sini tentang pajak penghasilan, terus ada PMK 94 tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan penulisan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dan yang terakhir ada Perdirjen ya, Per 32 PJ 2021 tentang perubahan atas Per 43 PJ 2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi hubungan istimewa. Nah, jadi sebagai overview lagi ya, di sini hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan usaha, pekerjaan, atau kepemilikan atau penguasaan. Nah, jadi di sini wajib pajak itu bisa jadi memiliki afiliasi ya, memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak yang lainnya. Nah, di sini ada tiga hal ya, kepemilikan atau penguasaan tersebut. Yang pertama adalah wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25%. Nah, jadi melalui penyertaan modal itu juga bisa ya sebuah perusahaan itu memiliki kendali lebih yang memiliki hubungan istimewa gitu. Terus yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Jadi misalkan saya gambarkan ada perusahaan A punya perusahaan afiliasi, anak perusahaan misalkan perusahaan C dan D. Nah, C dan D ini berarti memiliki hubungan istimewa juga karena dia menjadi anak perusahaan juga dari perusahaan A. Terus terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semendah dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat. Jadi hubungan istimewa di sini karena ada hubungan keluarga ya, atau ada hubungan keluarga karena garis keturunan maupun karena adanya pernikahan semendah tadi. Itu misalkan perusahaan yang dimiliki oleh orang tua dan perusahaan yang dimiliki oleh anak gitu misalkan. Itu berarti kedua perusahaan tadi itu memiliki afiliasi, memiliki hubungan istimewa. Nah, ini contohnya ya. Jadi A, B, dan D merupakan pihak-pihak yang saling mempunyai hubungan istimewa secara langsung. Ya, A dan B karena ini kan eh, perusahaan pusat dengan anak perusahaan atau cabang. Begitu juga dengan pihak A, dengan pihak C dan E juga saling memiliki hubungan istimewa secara tidak langsung ya melalui pihak B dan pihak D. Nah, tadi yang saya sebutkan ya tidak langsung. Karena kenapa ya? Karena ini di bawah penguasaan dari perusahaan B dan D. Karena perusahaan B dan D ini juga di bawah penguasaan dari perusahaan A. Gitu. Nah, ini jadi terkait dengan hubungan istimewa ini memang cukup rumit ya, karena kita juga harus mengidentifikasi ya ada tidaknya sebuah hubungan istimewa, karena wajib pajak tersebut wajib ya nantinya untuk mengungkapkan ya bila dia melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi, maka dia harus membuat sebuah analisis transaksi wajar gitu ya. Selain dia juga punya kewajiban untuk mengungkapkan ya siapa saja perusahaan-perusahaan afiliasinya. Jadi kewajibannya tidak hanya berhenti pada pengungkapan perusahaan afiliasi, tapi juga harus bisa membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan perusahaan afiliasi itu ya sudah wajar dan sesuai dengan transaksi yang sebenar-benarnya. Berikutnya ya, terkait dengan hubungan istimewa tidak hanya melalui kepemilikan saham ya, tapi di sini misalkan antara perusahaan B dan perusahaan A ya itu memiliki
manajemen ya, atau menggunakan jasa manajemen yang sama. Nah, maka di sini pihak A dan pihak B meskipun memiliki atau pemilikan sahamnya ini hanya 20% ya, tapi tetap dianggap memiliki hubungan istimewa. Jadi hubungan istimewa di sini selain kepemilikan saham juga ada terkait dengan pengelolaan manajemennya. Atau di sini terkait dengan hubungan keluarga, ya, saudara, garis keturunan lurus satu derajat, ayah, ibu, dan anak. Sedangkan hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah saudara. Jadi karena garis keturunan, ya baik orang tua, anak, atau saudara itu masuk ya dalam hubungan istimewa. Atau karena adanya sebuah pernikahan, berarti dengan ibu mertua, anak tiri, ya saudara ipar. Nah, itu termasuk dalam pengertian hubungan istimewa. Nah, pihak-pihak inilah ya yang harus diungkapkan ya, aturan afiliasi ini harus diungkapkan oleh wajib pajak dan juga bila terjadi transaksi dengan salah satu pihak tersebut, maka wajib pajak wajib ya memberikan bukti bahwa transaksi yang dia lakukan ini sudah memenuhi kaidah-kaidah kesewajaran. Nah, apa kaitannya terkait dengan transfer pricing? Ya, jadi transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha atau perusahaan afiliasi dengan harga yang tidak wajar. Ya, jadi bisa jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki afiliasi ini tadi memanfaatkan afiliasinya tadi ya. Untuk apa? Ya salah satunya untuk melakukan manipulasi transaksi misalkan. Bisa dengan meningkatkan harga atau menurunkan harga. Nah, kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global multinational enterprise ya, atau MNC. Jadi perusahaan-perusahaan ini berada di banyak negara gitu ya, nggak hanya dari satu negara saja. Nah, bisa jadi nanti perusahaan-perusahaannya ini mencari celah ya, gitu ya, memanfaatkan tadi. Karena bisa jadi tarif pajak yang berlaku atau kebijakan pajak yang berlaku di setiap negara itu kan berbeda-beda. Nah, maka perusahaan-perusahaan afiliasinya ini tadi akan mencari cara ya bagaimana bisa membuat sebuah model atau memanfaatkan ya di mana uh, tarif pajak yang paling menguntungkan bagi mereka atau kebijakan pajak yang paling menguntungkan bagi mereka. Ya, biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan perbedaan tarif pajak ya di Indonesia dengan negara lain untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mengatur harga transfer untuk memindahkan laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Nah, ini biasa dilakukan ya. Gitu. Misalkan di negara Indonesia ini tarif pajaknya tinggi perusahaannya. Nah, nanti biasanya itu akan dimanfaatkan untuk apa? Ya tadi besar biaya tadi menggeser laba. Jadi laba yang ada di negara Indonesia, perusahaan di Indonesia itu akan digeser ke negara lain ya dengan tarif pajak yang lebih rendah. Nah, ini biasanya dilakukan dengan proses transfer pricing seperti ini. Nah, tujuannya pertama untuk mengakali jumlah profit ya sehingga bayar pajak dan pembagian dividen menjadi rendah, atau kedua menggelembungkan profit untuk memoles window dressing laporan keuangan. Ini bisa juga ya melakukan manajemen laba ya, income smoothing ya. Jadi seakan-akan nanti labanya tinggi gitu padahal sebenarnya ini labanya digeser aja dari perusahaan afiliasi yang lain. Jadi seperti itu ya terkait dengan transfer pricing. Nah, ini contoh kasusnya ya. PT XYZ adalah sebuah perusahaan yang berhubungan di negara Z dan XYZ menguasai 60% saham pada PT ABC yang berkedudukan di Indonesia. Barang yang diproduksi PT ABC seluruhnya dijual ke XYZ apabila menggunakan harga wajar tanpa transfer pricing, di mana penjualan dari PT ABC ke XYZ adalah sebesar 15 miliar. Dengan asumsi tarif pajak di negara Z adalah sebesar 20%, sedangkan di Indonesia adalah sebesar 25%, maka perhitungan PPh Badan sebagai berikut ya. Ini misalkan penjualannya PT ABC 15 miliar ya, misalnya kita lihat ya. Terus HPP-nya ada laba kotor ya. Terus ada beban usaha, ya ini sesuai dengan kasusnya ya. Laba bersih sebelum pajak, PPh terutang laba ya. Ini karena di PT ABC ini 25% ya. Berarti 500 juta dikalikan 25% ketemu 125 juta, dan di di negara XYZ ini, di negara Z ya, negara tempat perusahaan XYZ ini adalah 20%. Ini labanya 200 juta berarti ketemu 40 juta. Nah, di sini yang dilakukan oleh PT ABC dan XYZ ya ternyata melakukan manipulasi ya.
Ya, jadi akan tetapi apabila transaksi menggunakan transfer pricing dengan harga lebih rendah, ya jadi kan harusnya penjualannya itu kan 15 miliar ya, tapi di sini dimanipulasi jadi 14,8 miliar ya. Nah, ini berarti nanti efeknya seperti apa ya? Kira-kira. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, misalkan penjualannya diturunkan ya. Saya kembali lagi. Diturunkan dari 15 miliar jadi 14,8 miliar. Efeknya seperti apa nanti? Kita lihat nih. Berarti nanti PTABC kan penjualannya 14,8 miliar ya. Nah, laba bersih sebelum pajaknya, kalau yang awal tadi kan 500 ya. Ini jadi 300 juta. Nah, 300 juta berarti PPh terutang atas labanya itu adalah 75 juta. Bukan berapa? Bukan 125 juta. Nah, efeknya seperti apa? Dengan adanya peraturan transfer pricing ini, maka Indonesia akan dirugikan karena terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 125 juta dikurangi 75 juta atau 50 juta. Nah, ini jadi di sini pajak yang terutangnya yang seharusnya tadi 125 juta itu turun jadi 75 juta. Ya, jadi transaksinya ini sebenarnya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Padahal transaksi sebenarnya ini adalah 15 miliar harusnya. Tapi di sini disampaikannya hanya 14,8 miliar gitu. Nah, berarti kan di sini di negara Indonesia akan dirugikan. Ya mungkin di negara EJZ nanti tidak apa-apa, labanya naik, tapi karena jumlah pajaknya ini loh, tarif pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan di Indonesia, maka labanya tadi diusahakan digeser. Ya, tadi kan ini labanya EJZ kan 200 ya. Nah, ini kalau digeser misalkan ya karena ini dimanipulasi penjualannya, otomatis kan di sini nanti yang meningkat adalah yang menurun adalah nilai HVP sehingga labanya akan naik kan ya. Ini naik 200 kan ya. Berarti pajaknya 80 ya. Naik berapa? Di sini naik 40 saja. Nah, di sini turunnya 50. Berarti kan masih untung 10 juta. Nah, ini sebuah contoh kecil ya terkait dengan pemanfaatan dari transfer pricing tadi. Ini bisa dibayangkan ya nurunkannya 200 juta. Kalau misalkan lebih dari 200 juta, ya tentunya efeknya nanti juga akan lebih besar lagi. Maka dari itu ya transaksi dengan perusahaan afiliasi yang dilakukan oleh wajib pajak itu wajib ya memberikan analisis kesebandingan tadi. Ya, harus bisa menunjukkan bahwa transaksinya ini memang sudah wajar sesuai dengan kenyataan. Jadi seperti itu. Ini gambaran umum terkait dengan transfer pricing. Nah, di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH itu dinyatakan bahwasanya untuk mengatasi praktik transfer pricing, ya, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurang, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau arm's length principle atau ALP. Jadi, untuk membandingkan transaksinya ini sesuai dengan kenyataan atau tidak, ya itu bisa dibandingkan nanti dengan transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang netral. Gitu. Nah, hal ini untuk mencegah terjadinya transfer pricing tadi. Jadi bisa jadi nanti dilakukan analisis ya, ini wajar nggak ya transaksinya seperti ini gitu. Coba dibandingkan sama perusahaan-perusahaan lain yang sejenis atau dengan perusahaan lain gitu, misalnya yang netral. Apakah nilai transaksinya sama nggak ya? Kalau sama ya berarti wajar. Tapi kalau tidak sama ya berarti diasumsikan di sini terdapat transfer pricing yang dilakukan oleh wajib pajak dengan perusahaan afiliasinya. Nah, konsep kesewajaran ya, konsep arm's length principle di sini, yang itu yang pertama, prinsip kewajaran ya pembandingnya adalah transaksi independen ya. Apakah transaksi independen sebanding akan dinilai dengan harga yang sama? Nah, jadi faktor penentunya yang pertama dilihat dulu prinsip kewajarannya. Pembandingnya siapa ya? Transaksi dengan pihak independen tentunya. Ya, sama nggak di sini harga transaksinya? Kalau sama ya berarti wajar. Terus ada juga kelaziman usaha. Ini juga bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis gitu atau sektornya yang sama gitu. Ini sama nggak kira-kira? Ya, kalau sama ya berarti wajar. Kalau tidak sama ya berarti diasumsikan ada yang namanya transfer pricing tadi. Nah, terkait dengan masalah kesewajaran ini ya, kesewajaran transaksi ini dalam ketentuan perpajakan itu diatur ya bahwa wajib pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang punya hubungan istimewa wajib mengungkapkan dan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
Nah, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan langkah-langkah berikut ya. Jadi dilakukan analisis sebandingan untuk menentukan pembanding, dicari dulu pembandingnya ya. Terus menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat ya. Karena ini nanti untuk penentuan harga transfer itu ada 5 metode, itu harus disesuaikan. Terus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi wajib pajak yang melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi itu harus membuat yang namanya TP-Doc ya, atau Transfer Pricing Document. Isinya apa ya? Isinya ini ya, menunjukkan analisis kesebandingan tadi bahwa transaksi yang dia lakukan dengan perusahaan afiliasi itu sudah sesuai, sudah wajar. Nah, nanti seperti apa? Ya, nanti kita lihat ya metode-metodenya. Terus di sini juga ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam hal tidak terdapat perbedaan kondisi yang material, terdapat perbedaan kondisi namun dapat dilakukan penyesuaian. Ya, dalam hal tersedia data pembanding internal dan data pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka wajib pajak menggunakan data pembanding internal untuk menentukan harga wajar atau laba wajar. Jadi sebisa mungkin untuk cari data pembandingnya itu harus yang sama. Kalau nggak sama pun ya harus bisa dilakukan penyesuaian tadi. Wajib pajak dalam menentukan metode harga wajar atau laba wajar wajib menggunakan kajian untuk menentukan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai, the most appropriate method. Ya. Nah, ataupun metode penentuan nilai wajar di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah metode CAP ya, Comparable Uncontrolled Price, terus ada Resale Price Method, ada Cost Plus Method, ada Profit Split Method, dan Transactional Net Margin Method. Nanti masing-masing akan kita bahas ya. Jadi untuk definisinya ya, yang CAP ya, ada Resale Price, ada Cost Plus Method, Profit Split Method, Transactional Net Margin Method. Ya kita langsung masuk ke kasusnya saja nanti seperti apa. Nah, ini contohnya yang CAP ya, Comparable Uncontrolled Price. Jadi istilahnya di sini membandingkan ya transaksi antara perusahaan afiliasi dan perusahaan independen gitu ya. Nah, cuman di sini ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan ya. Kapan boleh pakai metode CAP, kapan tidak boleh ya. Jadi metode CAP ini ya baik digunakan untuk barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding. Jadi barang yang dibandingkan harus sama gitu ya, harus sama. Terus kondisi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi ya, atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh perbedaan yang timbul. Jadi kalau pakai CAP ini harus tinggi ya apa data kesebandingan. Misalkan nih dia jual belinya itu jual beli elektronik gitu ya. Elektroniknya harus 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 cari yang sama speknya gitu, dan perusahaannya juga harus cari yang sama pembandingnya. Karena kalau nggak sama ini nggak bisa. Karena metode ini itu metode yang paling sederhana. Jadi cuma bandingkan transaksi dengan pihak afiliasi terus dibandingkan dengan transaksi yang pihak independen. Ini misalkan contohnya PTA saat jual ke PTB ya, perusahaan afiliasinya itu 100 juta. Nah, tapi saat jual ke PTC, ya, ini pihak independen, itu dia jualnya 110. Nah, berarti di sini ada indikasi ya, melakukan transfer pricing karena ada perbedaan nilai wajar ini tadi. Nah, cuman metode ini tidak bisa digunakan gitu. Misalkan PTA ini hanya menjual ke PTB aja afiliasinya. Nah, maka tidak ada data pembanding. Sehingga metode comparable uncontrolled price atau metode CAP ini tidak bisa digunakan. Nah, lanjut. Terus ada resale price method ya. Nah, kalau di sini dia perusahaan afiliasi ya menjual kepada wajib pajak. Nah, terus baru dilihat ya nilai jual berikutnya itu berapa. Nah, di sini ditentukan ya bahwa gross profit margin pembanding itu 25%, misalkan wajarnya seperti itu. Nah, gross profit margin ini dihitung dari gross profit ya dibagi dengan sales. Nah, ini misalkan ya salesnya ini kan 100 juta ya misalkan. Nah, gross profitnya misalnya kita tentukan 25% dari 100 juta atau 25 juta ya. Nah, ini berarti HPP wajarnya ya, itu bukan 100 juta ya. Harusnya adalah berapa? 75 juta. Kenapa? Ya karena
biaya afiliasinya tadi waktu jual ke wajib pajak kan 90 juta nih. Nah, terus dia jual balik 100 juta. Ini kan sebenarnya nggak masuk akal ya. Gitu ya, harusnya berarti dimungkinkan ya sebenarnya wajib pajak beli ke pihak afiliasinya itu tidak 90 juta tapi 75 juta karena dia jualnya itu 100 juta untuk memenuhi kaidah pembandingnya ini 25% ini. Sehingga di sini ada indikasi transfer pricing sebesar 15 juta yang harusnya di sini 75 tapi dia ngakunya beli 90. Nah, ini untuk metode yang resale price method. Nah, metode ini cocok digunakan untuk transaksi barang. Jadi dia pengen tahu nih, kalau dia beli barang segini, dijual kembali itu berapa harganya. Nah, ini berbeda dengan yang cup tadi. Kalau yang cup tadi kan bandingin via afiliasi sama independen. Nah, bisa jadi afiliasinya ini jualnya cuma ke afiliasinya aja. Itu baru sama afiliasi yang berikutnya tadi dijual ke pihak lain. Nah, maka bisa menggunakan yang resale price method. Nah, terus berikutnya yang cost plus method. Nah, kalau cost plus method ini cocok untuk yang jasa, terkait jasa. Misalkan ini, wajib pajak ke perusahaan afiliasi, ya, jasa pemasaran itu menggunakan mengenakan 110 juta. Nah, kalau pakai gross profit margin 25%, berarti kan sebenarnya harusnya fee wajarnya nggak 110 juta, tapi harusnya 125 juta gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya, jadi biaya yang dikeluarkan itu 100 juta. Nah, kalau kita menggunakan gross profit margin 25%, ya harusnya di sini 125 juta. Sehingga yang ada di sini itu dianggap tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran tadi. Nah, ini khusus untuk yang jasa. Kalau yang yang resale price method tadi itu digunakan untuk yang penjualan barang gitu. Terus di sini juga ada profit split ya. Profit split ini dia membandingkan ya antara perusahaan afiliasi ya. Di sini misalkan dicontohkan ya, perusahaan A dan perusahaan B ini penjualannya kan 100 nih ya. Terus pihak B ini penjualannya 120 ya. HPP-nya ini kayak tentukan nih 50 misalkan yang A, sedangkan yang B 100. Laba kotornya ketemu 50, 20, biaya operasi sekian, laba bersih usaha ketemu totalnya adalah 35 juta. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah harus melakukan analisis kontribusi ya. Dalam artian di sini untuk fungsinya ada fungsi produksi, penyimpanan, pemasaran, garansi, total dan profit split. Jadi untuk menentukan ya sebuah keuntungan itu antara perusahaan afiliasi A dan B itu berapa sih kontribusinya gitu ya. Jadi kan perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi tentunya memiliki keuntungan yang lebih besar. Ya nggak mungkin kalau misalkan risikonya tambah tinggi tapi labanya tambah kecil ya gitu ya. Atau kita tentukan, kita lihat ya di sini apakah labanya itu sudah sesuai atau belum gitu. Apakah jangan-jangan ini terlalu tinggi? Nah, ini bisa kita lihat dari analisis kontribusinya. Saya lihat di sini misalkan produksi ya dengan bobot 30%. Ya, jadi ini kita contohnya menentukan ya seperti ini ya bobotnya. Nah, ini diambil dari mana? Berarti diambil dari data perusahaan sejenis ya, gitu ya, analisis kontribusinya. Misalkan di sini untuk produksi, ya yang paling gede berarti kan otomatis perusahaan A, tulis 25. Terus penyimpanan 20, bobotnya 20 yang paling tinggi A ya, karena dia yang memproduksi juga. Terus pemasaran. Nah, pemasaran ini yang paling tinggi B. Kenapa ya? Karena B ini yang menjual kembali. Perusahaan A ini produksi saja. Terus garansi juga yang punya nanggung adalah yang B misalkan. Ya, terus totalnya ya, di sini 55 dan 45. Berarti di sini profit splitnya itu adalah 55% untuk A dan 45% untuk B. Nah, sekarang kita lihat nih. Laba PTB itu adalah 5. Laba wajarnya ini kan total gabungannya 35 nih perusahaan akuntansinya profitnya. Berarti harusnya nggak 5 tapi 15,75 sehingga ada selisih di bawah nilai wajar sebesar 12,75. Nah, bisa jadi berarti sebenarnya HPP-nya ya atau nilai atau harga pokok pembelian perusahaan B ini sebenarnya nggak 100 tapi hanya 87,25. Ini sengaja di markup ya. Untuk apa ya? Untuk mengakali tadi. Nah, berarti di sini diasumsikan ada
transfer pricing sebesar 12,75. Nah, berarti HPP dari perusahaan B afiliasi ini harusnya bukan 100 ya. Harusnya adalah 87,25. Berdasarkan apa ya? Analisis kontribusi ini tadi. Itu kan nggak mungkin ini misalkan loh ini kok HPP-nya besar sekali ya dibandingkan dengan perusahaan afiliasinya gitu. Jangan-jangan ini ada markup pembelian, ya, markup biaya. Sehingga di sini dianalisis ketemu ada selisih nilai wajar yaitu sebesar 12,75%. Oke, berikutnya yang terakhir adalah Transactional Net Margin Method atau TNMM. Ya, di sini membandingkan ya persentase laba dari sebuah perusahaan yang melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasinya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis ya. Misalkan dicontohkan di sini ada transaksi PTA ya, wajib pajak dengan PTB sebagai perusahaan afiliasi. Nah, informasi keuangannya bisa kita lihat di sini ya, penjualannya 100 juta ya, laba bersih usahanya adalah 10 juta. Nah, ini berarti berdasarkan perbandingan terhadap penjualan bersih ya, maka didapat tingkat pengembalian atas penjualan atau return on sales-nya itu 10 juta dibagi 100 juta dikalikan 100% ketemu 10%. Nah, apabila diketahui tingkat pengembalian atas penjualan return on sale dari perusahaan sejenis adalah berkisar antara 10 sampai 17%, maka angka 10% termasuk interval harga pasar wajar. Jadi dilihat nih dari sini ya return on sales-nya. Misalkan di perusahaan-perusahaan sejenis return on sales-nya itu 15% gitu misalnya 15 sampai 17. Nah, kalau 10% ya berarti dianggap nggak wajar. Nah, ini kebetulan return on sales-nya itu berkisar antara 10 sampai 17%, sehingga angka 10% ini aman ya, dianggap bahwa transaksi PTA dan PTB dengan afiliasinya ini dianggap sudah memenuhi kaidah-kaidah pasar wajar. Nah, jadi untuk menentukan metode mana yang paling tepat, di sini harus melakukan uh, analisis ya, kira-kira cocok pakai metode yang mana ya, dimulai dari yang paling sederhana tadi metode CAP sampai metode yang paling rumit ya, transactional net margin metode ini. Nah, tentunya tidak ada metode yang paling powerful ya, semua kembali lagi ke keadaan pasar. Mana data yang sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka metode tersebut wajib digunakan oleh wajib pajak. Jadi tidak ada. Misalkan yang paling powerful yang transactional net margin gitu ya. Ya kalau misalkan datanya bisa dipenuhi tadi misalkan data pihak independen ya, atau misalkan transaksinya itu dilakukan ke macam-macam pihak, ada pihak independen dan yang afiliasi, ya tidak perlu menggunakan transactional net margin, ya cukup menggunakan metode CAP tadi gitu. Jadi untuk penentuan metode ini tergantung ya dari kondisi pasar dan barang dari wajib pajak. Ya, transaksinya itu apa bentuknya. Jadi seperti itu. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.